Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 22A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi dan pelaporan program di lembaga ITTR English Course. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut Wirawan dalam Munte 2015 mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya, dan membandingkannya dengan indikator evaluasi, dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi program merupakan deskripsi, pengumpulan data, dan penyampaian informasi kepada pengambil keputusan yang akan dipakai untuk mempertimbangkan apakah program perlu diperbaiki, diberhentikan, atau diberlanjutkan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya evaluasi program yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, ITTR berkomitmen untuk memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas. Untuk menjamin dan meningkatkan kualitas ini, evaluasi program menjadi sebuah keharusan. Evaluasi program di ITTR bukan hanya sekedar menilai pencapaian peserta didik, tetapi juga meliputi berbagai aspek seperti relevansi kurikulum, efektivitas metode pengajaran, kualitas pengajar, sarana dan prasarana, dan kepuasan peserta. Evaluasi yang menyeluruh ini dapat membantu lembaga untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan program-program agar tetap relevan dan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. B. Pembatasan dan perumusan evaluasi. Pembatasan dan perumusan evaluasi merupakan langkah penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan evaluasi program. Keduanya membantu menjadikan evaluasi lebih fokus, terukur, dan bermakna. 1. Pembatasan evaluasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, aspek program. Fokus pada 3 program unggulan yaitu English for Professional, English for Young Adults, dan English for Young Learners. Setiap program dievaluasi dalam 4 aspek yaitu kurikulum, metode pengajaran, kualitas pengajar, dan pencapaian peserta didik. Yang kedua, level program terdiri dari pertama English for Professional, Elementary, Intermediate, dan Advanced. Yang kedua, English for Young Adults terdiri dari Elementary, Intermediate, dan Advanced. Yang ketiga, English for Young Learners terbagi menjadi Free Elementary 1, Free Elementary 2, dan Free Elementary 3. Yang ketiga, geografis dan demografis. Cabang ITTR di Pekanbaru, Jalan Melati Indah, dan peserta didik terdiri dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, karyawan, dan umum. Yang kedua, perumusan evaluasi. Yang pertama, bagaimana ITTR English Course dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Yang kedua, bagaimana ITTR English Course dapat meningkatkan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang ketiga, bagaimana ITTR English Course dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan kemampuan siswa dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran. C. Tujuan evaluasi program. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap program di ITTR English Course. 2. Untuk mengetahui seberapa banyak peserta didik yang membutuhkan ITTR English Course. Yang ketiga, untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang ada di ITTR English Course. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat kemampuan para tutor dalam melatih pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam berbasis Inggris. Yang kelima, untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran di ITTR English Course. D. Asumsi. 1. Latar belakang peserta didik tidak mempengaruhi kecepatan belajar di ITTR English Course. 2. Menampilkan video pembelajaran yang menarik agar peserta didik semangat dalam belajar berbahasa Inggris. Yang ketiga, durasi kursus 6 bulan cukup bagi peserta didik untuk fasih dalam berbahasa Inggris. E. Hipotesis atau pertanyaan evaluasi. Terdiri dari beberapa poin pertanyaan. Yang pertama, tujuan dan program. Apa visi, misi, dan tujuan dari lembaga ITTR ini? Yang kedua, sumber daya manusia. Apa saja kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tutor? Yang ketiga, peserta didik. Bagaimana proses penerimaan peserta didik di lembaga ITTR English Course? Yang keempat, kurikulum dan metode pembelajaran. Bagaimana proses penyusunan kurikulum di lembaga ITTR English Course?
Yang kelima, sarana dan prasarana. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di dalam lembaga ITTR English Course? Yang keenam, kemitraan. Apakah lembaga ITTR English Course ada menjalin kemitraan dengan lembaga atau organisasi lain? Yang ketujuh, pembiayaan dan pengelolaan. Dari mana saja sumber dana yang diperoleh dari lembaga ITTR English Course? Yang terakhir, monitoring dan pengelolaan. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga ITTR English Course? F. Lokasi, populasi, dan sampel subjek yang dievaluasi. 1. Lokasi. ITTR English Course berada di Jalan Teratai 234C, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi. Populasi dan sampel yaitu populasinya adalah siswa-siswi SD, SMP, SMA, mahasiswa, karyawan, dan umum, dan sampelnya adalah pemimpin dan konsultan di ITTR English Course. Bab 2. Landasan teori. Dalam konteks ITTR English Course, evaluasi program bertujuan untuk menilai efektivitas kursus bahasa Inggris yang ditawarkan, kualitas pengajaran, materi pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Terdapat 4 model evaluasi program, yaitu ada konteks, input, proses, dan produk. Selain itu, terdapat metode evaluasi program menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Terdapat etika dalam evaluasi dan pelaporan. Yang pertama, menjaga kerahasiaan data pribadi siswa, memperoleh persetujuan sebelum menggunakan testimoni. Yang ketiga, melaporkan data secara akurat tanpa manipulasi. Dan yang terakhir, menghindari bias dalam interpretasi hasil. Bab 3. Metodologi evaluasi program. A. Definisi operational variable dalam hipotesis atau istilah-istilah dalam pertanyaan evaluasi. 1. Variable independen. Program khusus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh ITTR English Course yang mencakup serangkaian kelas tatap muka, materi pembelajaran, latihan, dan evaluasi berkala. Program ini dijalankan selama 6 bulan dengan frekuensi pertemuan 3 kali seminggu. Setiap pertemuan berlangsung selama 90 menit. Yang kedua, variable dependen. Tingkat kemampuan bahasa Inggris peserta diukur melalui hasil tes TOEFL sebelum dan sesudah mengikuti program khusus. Skor yang diukur mencakup listening, reading, speaking, dan writing. Yang ketiga, variable control. Data dapat dikumpulkan melalui kuesioner awal yang diisi oleh peserta. Yang keempat, hipotesis. H0 atau hipotesis 0, program ITTR English Course tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan skor tes TOEFL. Yang kedua, HI atau hipotesis alternatif. Program ITTR English Course berpengaruh signifikan terhadap peningkatan skor tes TOEFL. Yang kelima adalah pertanyaan evaluasi. Seperti misalnya bagaimana perubahan skor tes TOEFL peserta sebelum dan sesudah mengikuti program ITTR English Course. Yang kedua, seberapa aktif metode pengajaran yang digunakan dalam program ITTR English Course dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. B. Pengembangan alat pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda pada alat pengumpulan data seperti angket, daftar cocok atau pedoman wawancara, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, soal tes, skala sikap, dan lain-lain. C. Penentuan ukuran sampel atau subjek yang dievaluasi. Ukuran sampel atau subjek yang dievaluasi atau menggunakan subjek, karyawan, atau office dari lembaga ITTR English Course yang memiliki tugas untuk menyapa dan melayani serta memberikan informasi kepada orang tua, peserta didik, atau pengunjung yang ingin bertanya-tanya tentang lembaga tersebut. D. Pengumpulan data. Adapun alat data yang digunakan pada evaluasi dan pelaporan program di ITTR English Course adalah menggunakan wawancara dan pengamatan atau observasi. E. Prosedur dan teknik pengelolaan data. 1. Wawancara. Dengan menentukan tujuan dari wawancara, memilih narasumber yang akan diwawancarai, membuat daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber, melakukan wawancara bersama narasumber dengan cara bertanya dan mendengarkan jawabannya secara langsung, merekam hasil wawancara baik secara manual maupun alat bantu lainnya, dan menganalisis dari hasil jawaban narasumber pada saat wawancara dan membuat kesimpulan.
kedua, observasi. Menentukan tujuan dari observasi itu apa, memilih tempat atau lokasi yang ingin dilakukan observasi, membuat rancangan pengamatan yang jelas, melakukan pengamatan secara langsung di lokasi yang ditentukan, serta dilakukan perekaman atau dokumentasi, dan terakhir menganalisis hasil dari pengamatan. Bab 4. Hasil dan evaluasi pembahasan. A. Temuan-temuan evaluasi. Hasil evaluasi dan pembahasan atau temuan-temuan dari evaluasi lembaga ITTR English Course Pekanbaru adalah 1. Visi dan misi, 2. Kualitas pengajaran, 3. Metode pembelajaran, 4. Tingkat penerapan keterampilan bahasa Inggris dalam kehidupan nyata, 5. Peningkatan rata-rata kemampuan berbahasa Inggris peserta didik, 6. Tingkat kepuasan peserta didik terhadap kualitas pengajaran, materi, dan fasilitas, 7. Persepsi peserta didik tentang metode yang paling membantu mereka belajar, 8. Tingkat kesesuaian materi dengan kebutuhan dan minat siswa, 9. Tingkat dukungan dan layanan tambahan yang tersedia bagi siswa, 10. Komunikasi dan dukungan staf administrasi kepada siswa, 11. Kontribusi program terhadap pengembangan karir dan kehidupan siswa, terakhir, analisis biaya manfaat bagi berbagai komponen program. B. Pembahasan. Dimensi relevansi mengacu pada sejauh mana suatu temuan, informasi, data atau hasil yang diperoleh dari evaluasi atau penelitian dianggap relevan, penting, signifikan, dan bermanfaat dalam kaitannya dengan konteks, tujuan, kebutuhan, atau masalah tertentu. Dalam menjalankan dimensi relevansi dalam konteks program lembaga ITTR English Course, terdapat beberapa aspek, yaitu pertama, relevansi dalam tujuan lembaga ITTR English Course. Dimensi ini mempertimbangkan sejauh mana temuan evaluasi program relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga ITTR dalam menyelenggarakan kursus bahasa Inggris. Yang kedua, relevansi dengan kebutuhan peserta dan pemangku kepentingan. Dimensi ini melihat apakah temuan evaluasi relevan dengan kebutuhan dan prioritas dari peserta kursus bahasa Inggris itu sendiri, serta pemangku kepentingan lain yang terlibat seperti orang tua, institusi pendidikan, atau perusahaan tempat peserta bekerja. Yang ketiga, relevansi dengan konteks dan situasi setempat. Dimensi ini mempertimbangkan apakah temuan evaluasi relevan dengan konteks dan situasi spesifik di mana lembaga ITTR English Course beroperasi, seperti budaya lokal, kebijakan pendidikan, atau karakteristik demografis peserta. Yang keempat, relevansi dengan isu dan tantangan dalam pengajaran bahasa. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana temuan evaluasi relevan dengan isu-isu atau tantangan yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris secara umum. Yang terakhir, relevansi dengan standar dan praktik terbaik. Dimensi ini mempertimbangkan apakah temuan evaluasi relevan dengan standar, pedoman, atau praktik terbaik yang diakui dalam industri pengajaran bahasa Inggris. Bab 5. Kesimpulan. Evaluasi dan pelaporan program merupakan aspek krusial bagi ITTR English Course untuk memastikan kualitas dan relevansi program-program yang ditawarkan. Melalui evaluasi yang menyeluruh, lembaga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap program, serta menemukan area-area yang membutuhkan perbaikan. Dimensi relevansi menjadi salah satu aspek utama yang dipertimbangkan dalam evaluasi ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.